Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Salma Alaikirana yang mengikuti mata kuliah Teknologi Pangan akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Teknologi Minuman Teh Hijau. Yang pertama ada pendahuluan. Minuman adalah semua jenis cairan yang dapat diminum melalui proses pencernaan pada tubuh. Minuman ini sendiri memiliki fungsi yang mendasar, yaitu sebagai penghilang rasa haus, perangsang nafsu makan, penambah tenaga, dan sarana untuk membantu proses pencernaan makanan. Salah satu jenis minuman ringan yang paling sering dikonsumsi adalah teh yang merupakan minuman stimulan. Kualitas dari minuman ditentukan oleh yang pertama ada kualitas bahan mentah, yang kedua proses pengolahan, yang ketiga kualitas peralatan, dan keempat penerimaan konsumen. Lalu yang kedua adalah proses produksi. Pada proses produksi teh, yang pertama ada pemetikan, kedua ada pelayuan, di mana dilakukan untuk menghilangkan terbuangnya air dari daun dan meminimalkan oksidasi. Dengan cara daun teh ini dijemur atau ditiriskan di ruangan berangin yang lembut untuk mengurangi kelembapan. Lalu yang ketiga ada pememaran, di mana daun teh ini sedikit ditumbuk dalam keranjang atau menggelindingkannya dengan roda berat. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan cita rasa teh dan membantu untuk mempercepat oksidasi. Kemudian yang keempat ada oksidasi, di mana daun teh ini dibiarkan di ruangan tertutup, yang mana nanti klorofil pada daun dipecah secara enzimatis dan taninnya dikeluarkan dan dialih bentukan. Nah, kebutuhan oksidasi ini untuk tiap jenis teh itu berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada pembentukan. Pembentukan ini untuk mendapatkan bentuk lacur yang ergonomik. Penggulungan juga akan membuat beberapa pati dan jus dari dalam daun ini keluar dan akhirnya akan memperkaya rasa teh. Lalu yang terakhir ada pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan menggongseng, menjemur, atau melakukan uap panas atau pemanggangan. Oke, selanjutnya ada skema pembuatan beragam jenis teh. Bisa terlihat dari skemanya terdapat 4 jenis teh yang berbeda, yaitu yang pertama ada white tea atau teh putih, ada green tea atau teh hijau, ada oolong tea, dan juga ada black tea atau teh hitam. Dari keempat ini tentu memiliki tahapan atau proses yang berbeda pada pembuatannya. Seperti yang pertama yaitu teh putih, yaitu merupakan jenis teh yang tidak mengalami proses fermentasi sama sekali, di mana proses pengeringan dan penguapan dilakukan dengan sangat singkat. Teh putih diambil hanya dari daun teh pilihan yang dipetik dan dipanen sebelum benar-benar mekar. Dengan proses yang lebih singkat tersebut, kandungan zat katekin pada teh putih adalah yang tertinggi, sehingga mempunyai khasiat yang lebih ampuh dibandingkan jenis teh lainnya. Lalu selanjutnya ada teh hijau. Teh hijau ini diperoleh tanpa proses fermentasi atau oksidasi enzimatis, yaitu dibuat dengan cara menginaktifkan enzim fenolase yang ada di dalam pucuk daun teh segar dengan cara pemanasan sehingga oksidasi terhadap katekin atau zat antioksidan dapat dicegah. Pemanasan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan udara kering atau pemanggangan atau sangrai, dan pemanasan basah dengan uap panas atau steam. Pada kedua metode tersebut, daun teh sama-sama menjadi layu, tetapi karena daun teh ini segera dipanaskan setelah pemetikan, maka hasil tehnya tetap berwarna hijau. Lalu selanjutnya ada oolong tea. Teh oolong ini diproses secara semi fermentasi dan dibuat dengan bahan baku khusus, yaitu varietas tertentu seperti Camellia sinensis, varietas sinensis, yang memberikan aroma khusus. Proses pembuatannya dan pengolahan teh oolong berada di antara teh hijau dan teh hitam, di mana teh oolong dihasilkan melalui proses penggulungan daun dengan tujuan untuk menghentikan proses fermentasi. Oleh karena itu, teh oolong disebut juga sebagai teh semi fermentasi. Selanjutnya ada black tea atau teh hitam. Teh hitam ini diperoleh melalui proses fermentasi. Dalam hal ini, fermentasi tidak menggunakan mikroba sebagai sumber enzim, melainkan dilakukan oleh enzim fenolase yang terdapat pada daun teh itu sendiri. Pada proses ini, sebagian besar katekin dioksidasi menjadi teaflavin dan tearubikin.
suatu senyawa antioksidan yang tidak sekuat katekin. Oke, selanjutnya ada uji organoleptik. Organoleptik adalah sebuah uji bahan pangan berdasarkan kesukaan dan keinginan pada suatu produk. Uji organoleptik sendiri juga biasa disebut dengan uji pengindra atau uji sensorik yang merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Bisa terlihat hasil uji organoleptik 3 produk teh kemasan, yaitu teh botol sosro, teh javana, dan teh pucuk harum yang sesuai pada tabel 1. Bisa dilihat bahwa tingkat kemanisan pada teh javana ini paling tinggi dan tingkat kemanisan pada teh botol sosro ini paling rendah. Dan untuk tingkat kepekatan, teh botol sosro ini memiliki tingkat kepekatan paling tinggi dan teh javana ini yang paling rendah. Untuk aroma, teh pucuk harum ini memiliki aroma yang paling tinggi. Dan untuk warna, sampel teh botol sosro dan teh pucuk harum sama-sama memiliki warna yang gelap. Dan untuk preferensi dari saya sendiri, teh botol sosro memiliki nilai 3,5, teh javana 3, dan teh pucuk harum bernilai 4. Karena bagi saya, teh pucuk harum ini memiliki tingkat kemanisan dan tingkat kepekatan yang pas, serta memiliki aroma dan warna yang menarik, seperti itu. Jadi saya menganggap bahwa mungkin kebanyakan orang akan menyukai teh yang komposisinya pas seperti ini. Oke, selanjutnya ada hipotesis. Pada ketiga sampel teh kemasan yang telah dilakukan uji organoleptik, didapatkan apabila sampel 2 memiliki tingkat kemanisan paling tinggi dan produk sampel 1 memiliki tingkat kepekatan yang paling tinggi dari kedua sampel lainnya. Pada ketiga sampel ini diberi perisa melati, namun sampel nomor 3 memiliki aroma melati yang paling kuat. Nah, kedua hal ini mungkin disebabkan oleh komposisi perbandingan antara teh yang lebih tinggi dibandingkan gula dan air pada produksi setiap produk. Selain itu, lamanya proses pemanasan atau penggulungan juga bisa menjadi faktor kepekatan teh jika dilihat selain dari segi kualitas daun tehnya itu sendiri. Hipotesa tersebut diperkuat karena pada sampel 1, yaitu teh botol sosro, menggunakan proses pengeringan, dan secara lebih spesifik jenis teh yang digunakan pada sampel ini, pada produk ini, itu digunakan memiliki perbandingan tertentu antara lain jenis peko, cikeng, dan tulang. Dan untuk pemanasannya sendiri terdapat dua cara pemanasan, yaitu dengan udara kering, yaitu dengan pemanggangan atau sangrai, dan pemanasan basah dengan uap panas, yaitu steam. Nah, pemanggangan daun teh ini lebih memberikan aroma atau flavor yang lebih kuat dibandingkan dengan pemberian uap panas. Namun, keuntungan dengan cara pemberian uap panas ini, warna tehnya nanti akan jauh lebih terang ketimbang dilakukan pemanasan menggunakan pemanggangan atau pengeringan, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.